Mohon izin pimpinan, lapor Taruna Muda, nama Agama Badan Sepata, nomor pokok Taruna 1902003. Izin Pak, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hidrolik dua piston. Sistem hidrolik adalah teknologi yang memanfaatkan zat cair, biasanya oli, untuk melakukan suatu gerakan segaris atau putaran. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya. Secara sederhana, sistem hidrolik mampu bekerja apabila ada tiga komponen berikut. 1. Input power. 2. Unit penyalur. 3. Aktuator. Pompa hidrolik sebagai input power. Pompa hidrolik berfungsi sebagai tenaga yang memulai mekanisme hidrolik pada sistem hidrolik. Pompa ini akan mengubah gerakan mekanik menjadi energi hidrolik. Cara kerjanya, pompa akan bergerak untuk memicu pergerakan fluida hidrolik. Ada tiga jenis pompa hidrolik yang banyak digunakan, antara lain 1. Tipe gear bump. Tipe ini memanfaatkan pergerakan dua roda gigi untuk menimbulkan aliran hidrolik. 2. Tipe piston pump. Tipe ini mirip kompresor di mana fluida akan terhisap di dalam silinder dan piston akan mendorongnya melalui katup outlet sehingga aliran fluida bisa terbentuk. 3. Tipe vane pump. Tipe ini mirip pompa air pada rumah yang memanfaatkan kipas pada sebuah rotor yang akan menghisap fluida saat berputar. 2. Directional control valve. Directional control valve berfungsi layaknya pintu yang akan menutup dan membuka saluran untuk mengarahkan aliran fluida ke output tertentu, sehingga bisa dikatakan kontrol valve berfungsi sebagai pengatur arah tekanan fluida. 3. Unit aktuator. Unit aktuator berfungsi untuk mengubah energi yang terkandung dalam aliran fluida. Dikatakan juga tekanan fluida menjadi gerakan mekanis. Dari komponen inilah perangkat hidrolik dapat menggerakkan benda. Ada dua macam aktuator yang sering digunakan, yaitu 1. Tipe tabung atau piston. 2. Tipe rotari. 4. Reservoir tank. Reservoir tank berfungsi sebagai tangki penyimpanan fluida. Di dalam tangki ini tersimpan cadangan fluida yang diperlukan saat proses hidrolik berlangsung. Pada tangki ini pula seorang teknisi memeriksa kondisi fluida dalam sistem hidrolis apakah masih bagus atau perlu diganti atau ditambah. 5. Unit penyalur hidrolik. Unit ini terdiri dari selang hidrolis. Selang hidrolis berfungsi mengalirkan fluida. Namun ini bukan selang biasa. Selang hidrolik harus mampu bertahan dalam tekanan tinggi. 6. Fluida cair. Fluida menjadi pengantar energi dari pompa aktuator sistem hidrolis. Pada dasarnya hanya memindahkan energi dari pompa ke aktuator. 7. Filter. Filter berfungsi menyaring segala jenis kotoran yang ikut terbawa dalam aliran fluida agar tidak masuk ke sirkuit hidrolik. Kotoran ini akan dihalau oleh filter sebelum oli memasuki sistem hidrolik, sehingga sistem hidrolik akan lebih aman. 8. Oil cooler. Pada beberapa jenis sistem hidrolik memerlukan oil cooler sebagai pengatur suhu fluida. Fungsi oil cooler untuk mendinginkan fluida. Fluida yang telah digunakan diberi tekanan, suhunya akan meningkat. Fluida dengan temperatur tinggi ini akan mengalami penurunan suhu kualitas serta berisiko merusak komponen lain, sehingga perlu didinginkan. Baiklah Pak, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.